Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Kamilia, NIM 2018 105 103 11015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori modern perdagangan internasional Hackers of Lean. Introduction Teori HO, Eli Hackers dan Bertil of Lean. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hackers pada tahun 1919 dan Bertil of Lean 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori klasik keunggulan komparatif. Teori klasik komparatif advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki endowment factors oleh masing-masing negara. Asumsi teori Hackers of Lean. Ada dua negara 1 dan 2, dua komoditas X dan komoditas Y, dan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Selanjutnya, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Selera yang sama di kedua negara. Ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Perdagangan internasional antara dua negara seimbang. The Proportional Factor Theory. Teori HO sering disebut juga dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian diekspor. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori HO mencoba menjelaskan perdagangan dunia dengan pengungkapan lebih spesifik. Mengapa terjadi perbedaan harga di antara negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Berikut kurva intensitas faktor produksi. Intensitas faktor produksi dalam dunia dua komoditas X dan Y dan dua faktor tenaga kerja dan modal, kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal tenaga kerja K per L yang digunakan dalam produk X. Misalnya, jika 2 unit modal 2K dan 2 unit tenaga kerja 2L yang dibutuhkan untuk memproduksi satu untuk komoditas Y. Rasio modal tenaga kerja adalah 1, artinya 2/2 dalam produksi Y jika pada waktu yang sama 1K dan 4L dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit X. KL sama dengan 1/4 untuk komoditas X karena K per L sama dengan 1 untuk Y dan K per L sama dengan 1/4 untuk X. Kita mengatakan bahwa Y adalah K intensif dan X adalah L intensif. Kelimpahan faktor produksi. Menurut definisi dalam hal unit fisik, negara dua memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total negara kerja TK per TL tersedia di negara dua lebih besar daripada di negara satu, yaitu jika TK per TL untuk negara dua melebihi TK per TL untuk negara satu. Menurut definisi dari segi harga faktor produksi, negara dua merupakan negara dengan modal yang berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja
PK per PL lebih rendah di negara 2 dibandingkan negara 1, yaitu jika PK per PL di negara 2 lebih kecil daripada PK per PL di negara 1. Kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Dari sisi lain, karena negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih besar dari garis batas produksi negara 2 jika kita mengukur X sepanjang sumbu horizontal. Berikut kurva garis batas produksi negara. Selanjutnya, aplikasi teori HO. Ilustrasi aplikasi teori HO. Yang pertama, penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva isokuan untuk melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokon dan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal. Yang kedua, penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor L dengan Korea Selatan yang padat modal K. Berikut kurva batas produksi Indonesia dan Korea. Perbedaan harga faktor produksi Indonesia dan Korea. Penjelasan kurva. Gambar harga faktor produksi pada kurva memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos 800 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos 900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuan 30 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos 900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang relatif lebih langka dan mahal. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos 800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih banyak dan murah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.